Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu kebijakan yang ada di Indonesia, yaitu mengenai kebijakan kurikulum merdeka. Nah, di pembahasan kebijakan kurikulum merdeka ini, saya akan membahas mengenai bagaimana formulasinya, implementasinya, dan juga evaluasinya. Yang pertama mengenai formulasinya. Jadi, kebijakan kurikulum merdeka ini dibuat oleh tim ahli yang dipimpin oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim. Dan kebijakan kurikulum merdeka ini diluncurkan pada tanggal 11 Februari 2022 secara daring. Nah, Bapak Nadiem Anwar Makarim dia mengatakan bahwa kurikulum ini akan jauh lebih ringkas, sederhana, dan lebih fleksibel. Nah, di dalam kebijakan kurikulum merdeka ini, pendidikan itu dia berpatokan pada esensi dari belajar yang mana setiap anak atau siswa dia memiliki bakat dan minatnya pada bidang masing-masing. Terus kurikulum merdeka ini mulai diterapkan pada tahun ajaran 2022-2023 di mana mulai dari tingkat di pendidikan dini sampai SMA bisa menerapkan kurikulum merdeka ini. Selanjutnya, mengapa sih kurikulum atau kebijakan kurikulum merdeka ini dibuat? Jadi, kurikulum merdeka belajar ini sebagai inovasi dalam pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat belajar siswa. Terus, kurikulum merdeka ini dia memberikan kebebasan kepada siswa dalam memilih minat belajar mereka sehingga mengurangi beban akademik, mendorong kreativitas guru. Yang berikutnya, di dalam formulasi juga berkaitan dengan apa sih manfaat dari kurikulum merdeka belajar ini. Jadi menurut Bapak Nadiem Makarim, kehadiran kurikulum merdeka ini akan diharapkan bisa mengatasi krisis pendidikan di Indonesia dengan membentuk generasi yang adaptif terhadap perubahan zaman. Demikian penjelasan dari kebijakan kurikulum merdeka jika dilihat dari bagian formulasinya. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai kebijakan kurikulum merdeka belajar dalam hal pembahasan mengenai bagaimana sih implementasinya. Jadi, di bagian implementasi ini akan menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan dari kebijakan kurikulum merdeka. Dapat dikatakan bahwa di dalam pelaksanaan kebijakan kurikulum merdeka ini diterapkan sesuai dengan aturan yang ada. Tetapi di dalam prosesnya dapat juga dikatakan bahwa mengalami kendala dalam hal pemahaman akan kebijakan tersebut. Karena tampaknya di level pemahaman kebijakan kurikulum merdeka ini masih jauh dari kata harapan. Bahkan di lapangan kebanyakan pelatihan model online yang diikuti oleh para guru di sekolah. Sasarannya sebatas pelatihan 1 hingga 3 jam dan paling lama dengan durasi 3 hari, sehingga itu pun kebanyakan teori tanpa kembalikan praktik. Nah, dengan adanya pelatihan yang kebanyakan berisi teori dan tanpa dibekali praktik dan juga pendampingan, menyebabkan kebanyakan guru itu justru akan bingung saat mencoba mengimplementasikannya kepada siswa atau pelajar-pelajar karena tidak ada contoh-contoh praktik yang sudah dilakukan. Akibatnya, pelatihan hanya tinggal pelatihan yang berujung sekedar pengetahuan tanpa implementasi. Nah, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga menegaskan bahwa kurikulum merdeka ini merupakan opsi tanpa ada paksaan bagi satuan pendidikan karena bagi sekolah-sekolah yang belum nyaman mengimplementasikan kurikulum merdeka masih diperbolehkan untuk memilih opsi pertama yaitu kurikulum 2013. Jadi setelah diluncurkan awal tahun 2022 silam, pemerintah belum mewajibkan semua sekolah untuk mengimplementasikannya. Karena untuk mengimplementasikan kebijakan kurikulum merdeka dalam satu sekolah harus dilihat bagaimana kondisi serta kesiapan setiap sekolah. Bagi sekolah yang sudah merasa sudah mampu, baik dari infrastruktur maupun SDM-nya, diharapkan bisa mengimplementasikan kurikulum ini dengan cara mendaftar di situs yang telah disediakan. Dan saat ini sudah beberapa sekolah, bahkan sudah banyak sekolah di Indonesia yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Demikian penjelasan dari kebijakan kurikulum merdeka jika ditinjau dari sisi implementasinya. Yang ketiga, pembahasan mengenai evaluasi dari kebijakan kurikulum merdeka. Nah, jika dilihat dari
pelaksanaan kebijakan kurikulum merdeka di sekolah-sekolah yang sudah terselenggarakan atau implementasinya berjalan, dapat dikatakan bahwa kebijakan Merdeka Belajar ini dapat disebut sebagai kebijakan yang menghebohkan dan menimbulkan pro kontra di lapangan. Karena kebijakan yang sejatinya bagus secara konsep ternyata di lapangan tidak berhasil membumi, karena tidak semua sekolah bisa mempunyai kemampuan untuk menerapkan kurikulum merdeka ini. Tetapi di sisi lain, kurikulum merdeka ini dia memberikan dampak positif bagi pelajar dan juga bagi guru.